Di dalam menjalankan pekerjaan kita sehari-hari, pernah nggak sih rekan-rekan merasa nggak produktif dalam bekerja? Atau pernah nggak sih rekan-rekan ngerasa sudah bekerja dari pagi sampai sore, tapi di sore merasa bahwa akhirnya kok kayaknya sehari ini nggak menghasilkan apa-apa ya? Atau pernah juga nggak sih rekan-rekan merasa bahwa saya sudah mengerjakan banyak hal, tapi kok kayaknya yang selesai sedikit ya? Nah, beberapa hal yang tadi saya sebutkan itu adalah pertanda bahwa teman-teman perlu untuk meningkatkan produktivitas kerja teman-teman. Karena sudah mulai ada indikator bahwa apa yang rekan-rekan kerjakan nggak sejalan dengan output yang dikeluarkan. Nah, sebelum kita ngomong panjang lebar tentang gimana caranya lebih produktif, ada baiknya kita mulai dari mindset. Karena konon katanya orang-orang yang produktif bekerja itu dimulai dari mindset produktif yang kita miliki. Maka di video kali ini kita akan membahas gimana sih, apa sih mindset produktif yang perlu kita miliki sebagai karyawan di tempat kerja kita masing-masing. Untuk itu, yuk kita mulai pembahasan kita kali ini. Untuk memulai pembahasan kita kali ini, saya perlu share dulu gitu ya, beberapa hal dalam keseharian kita yang konon katanya itu membuat kita lebih produktif. Ini adalah data yang saya ambil dari Hotsuite di tahun 2020. Data ini menggambarkan bahwa makin kesini memang penggunaan internet yang terjadi di sekitar kita, baik untuk beraktivitas keseharian ataupun untuk bekerja, itu terus meningkat. Ya wajar kalau kita ngeliat kondisi saat ini, memang sekarang ini kan kita hidup di era serba kemudahan. Banyak sekali pekerjaan yang dulunya harus kita selesaikan dengan ke kantor, sekarang harus bisa kita selesaikan hanya dengan bermodal kita menggunakan gadget atau handphone kita. Dan makin lama pun kita makin tergantung dengan gadget kita. Kenapa? Karena semua pekerjaan kita ada di situ. Semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan kita kadang mengerjakannya lewat handphone kita ataupun lewat laptop kita. Yang itu membuat kita ya ketergantungan terhadap teknologi. Dan ini juga menimbulkan konsekuensi positif. Kenapa? Karena kita jadi bisa menyelesaikan banyak hal. Yang dulunya kita baru bisa bekerja ketika kita sudah sampai di kantor, tapi sekarang dalam perjalanan ke kantor kita bisa mulai bekerja. Kenapa? Karena ada device kita. Dalam perjalanan mungkin menuju kantor ada waktu setengah jam, 1 jam, kita sudah bisa tuh sambil buka-buka email di handphone kita ataupun di laptop kita. Yang artinya apa? Ya sekarang era saat ini tuh era dimana kita itu bisa makin produktif. Karena apa? Karena ya teknologi mendukung. Tapi ternyata Lori Levis menyampaikan gitu ya, ini adalah yang terjadi, data di sebelah kanan, yang terjadi setiap menitnya. Apa itu? Setiap menitnya ada 19 juta pesan yang terkirim. Ada 1,5 juta orang yang login. Ada 59 pesan yang terkirim lewat WhatsApp. Ada 694.000 orang yang scrolling Instagram. Dan banyak lagi lainnya. Artinya apa? Sekarang 1 menitnya itu banyak hal yang terjadi di dunia maya. Yang ini berpotensi membuat kita terdistract. Contoh, mungkin kita awalnya bekerja fokus nih. Tiba-tiba kita melihat, wah kayaknya saya maulah benar istirahat. Saya mau scrolling Instagram sebentar. Akhirnya awalnya kita bekerja, kita scrolling Instagram. Niatnya cuma 5 menit, ternyata 10 menit. Setelah scrolling Instagram, ada notifikasi dari Facebook. Kita buka Facebook. Setelah notifikasi Facebook, ada WhatsApp dari grup-grup. Grup SD, grup SMP, grup SMA. Sehingga apa? Kita akhirnya berselancar ke WhatsApp dan sebagainya. Sehingga yang awalnya kita niatkan hanya 5 menit untuk membuka media sosial, sekarang bisa 1 jam bahkan 2 jam. Waktu kita terbuang. Artinya apa? Kita memang dimudahkan dengan teknologi. Tapi kalau kita nggak hati-hati, teknologi yang ada saat ini itu justru membuat kita nggak produktif. Kenapa? Karena distraksinya sangat meningkat. Sekarang pop-up yang ada di handphone kita itu terus-menerus datang ke dalam diri kita. Sehingga ini perlu kita waspadai sehingga kita bisa terus produktif. Makanya kemudian banyak sekarang kanon katanya itu mudah stres. Kenapa? Ya karena sekarang distraksi dari mana-mana. Belum kita selesai mengerjakan itu pekerjaan, ada pekerjaan yang lainnya. Pekerjaan itu belum selesai, ada lagi pekerjaan yang lainnya, ada lagi. Pekerjaan semua datang kepada kita dengan cepat tanpa kita bisa menghentikannya, sehingga kita stres. Ini yang perlu hati-hati, karena kalau ini nggak segera kita tanggulangi, ya kita akan stres dan kita akhirnya nggak produktif. Makanya kemudian Tim Ferriss, salah satu praktisi di bidang produktivitas, bilang sibuk itu nggak sama dengan produktif. Banyak orang yang sibuk-sibuk aja, mengerjakan banyak hal dari pagi sampai malam bekerja, tapi ternyata dia tidak menghasilkan dalam pekerjaannya. Atau mungkin hasil yang dia keluarkan dari pekerjaan dia itu sedikit hari itu. Pernah nggak sih gambarannya gitu ya? Pernah nggak sih rekan-rekan ngerasa sudah sibuk, waktu habis dari saat pagi sampai malam, bahkan mungkin waktu makannya berkurang, tapi kok kayaknya hasil kerjanya gitu-gitu aja. Nah ini menandakan teman-teman sibuk aja, tapi belum produktif. Maka pertanyaan kemudian adalah, terus caranya biar saya produktif tuh gimana Pak? Di tengah distraksi yang banyak itu. Gimana caranya biar di tengah distraksi, di tengah banyaknya permintaan pekerjaan, kita bisa tetap produktif?
Nah, ada 3 mindset produktif gitu ya yang bisa kita praktekkan dalam pekerjaan kita. Atau kalau saya boleh rangkum, saya sering nyebutnya 3 fokus. Nah, maksudnya apa? Ya, yang jelas yang pertama, karena memang kalau kita mau produktif, kita mau benar-benar mencapai sesuatu, achieve yang besar, kita perlu fokus. Tapi fokusnya jangan hanya fokus aja. Ada 3 fokus. Yang pertama adalah fokus pada mengapa Anda perlu melakukan sesuatu. Yang kedua adalah fokus pada satu hal di satu waktu. Yang ketiga adalah fokus hanya pada hal-hal yang bisa dipengaruhi. Untuk penjelasannya, saya akan jelaskan saat lagi. Yang pertama adalah fokus pada mengapa Anda melakukan sesuatu. Nah, ini saya menggunakan golden circle-nya Simon Sinek. Simon Sinek itu bilang, ya ketika kita mau melakukan sesuatu, jangan hanya berfokus pada what dan how-nya, tapi juga berfokuslah pada why-nya, atau kenapa kita perlu melakukan sesuatu. Maksudnya gimana sih? Ketika kita bekerja, jangan hanya mengerjakan sesuatu karena itu menjadi ada instruksinya. Tolong ya kerjakan nih, tolong kerjakan nih, tolong kerjakan nih. Akhirnya semua kita kerjakan, padahal kita punya waktu terbatas. Maka ketika ada request pekerjaan masuk, selalu kita pertanyakan, why? Kenapa saya perlu mengerjakan ini? Artinya apa? Bukan pilih-pilih pekerjaan, tapi kita menentukan prioritas. Dengan kita mempertanyakan, kenapa saya perlu melakukan ini, akhirnya kita akan mencari alasan dalam kita melakukan itu. Nah, ketika kita menemukan alasannya, kita bisa mulai mengklasifikasikan seberapa penting alasan itu untuk kita kerjakan. Sehingga itu mempermudah kita untuk membuat prioritas. Ada pekerjaan masuk, kenapa saya perlu melakukan ini? Oh, karena itu. Kenapa saya perlu melakukan ini? Oh, karena itu. Nah, dari 2 alasan karena itu kita bisa membuat prioritas. Oh, berarti karena ini pentingnya seperti ini, karena ini pentingnya seperti ini, saya mau mengerjakan ini dulu daripada yang ini. Maka mulai untuk fokus pada mengapa perlu melakukan satu itu menjadi penting. Selalu pertanyakan why, sehingga kita mempermudah diri kita untuk membuat prioritas. Itu yang pertama. Fokus yang kedua adalah fokus pada satu hal di satu waktu. Banyak orang di dalam pekerjaan sehari-hari yang itu bangga ketika bisa mengerjakan beberapa hal sekaligus, atau istilahnya adalah multitasking. Oh, saya bisa loh mengerjakan 5 hal sekaligus sehingga saya bisa mengerjakan lebih banyak hal. Padahal ini berseberangan dengan Profesor Stanford Clifford Nash. Jadi dari penelitian dilakukan di Stanford University oleh Clifford Nash dan juga Anthony Wagner bilang, ternyata pada saat orang melakukan multitasking, sebenarnya dia tidak melakukan banyak hal sekaligus, tapi dia switch tasking atau mengganti fokusnya dengan cepat. Maksudnya gimana sih? Iya, ketika kita mengerjakan 5 pekerjaan depan kita, sebenarnya kita nggak mengerjakan 5-5-nya bersamaan. Tapi kita sedang mengganti fokus dengan cepat dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga dia mengganti-ganti fokusnya dengan cepat. Padahal kalau kita kemudian membayangkan, mengganti fokus dengan cepat itu membuat kita stres kan? Wah, belum selesai pekerjaan ini, ganti ke pekerjaan baru yang itu butuh waktu kita untuk menganalisa dari awal. Setelah itu kita ganti ke pekerjaan baru lagi, kita butuh proses untuk loading, untuk membayangkan, untuk memperkirakan tadi sampai mana pekerjaannya. Sehingga kita mengganti-ganti fokus kita dengan cepat, yang itu membuat kita yang pertama lebih mudah capek karena kita fokusnya ke banyak hal. Yang kedua, kualitas pekerjaan kita pun akan menurun. Bahkan mungkin kita jadi nggak teliti. Kenapa? Karena yang awalnya kita bisa fokus untuk menyelesaikan ini sampai selesai, karena langsung tiba-tiba diganti, ada hal yang kelewat, ada yang miss. Maka yang benar adalah, kalau menurut Clifford Nash adalah mampu fokus pada apa yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Atau saya sering bilang juga, fokus dulu selesaikan satu hal sampai selesai, baru berpindah ke yang lain. Kalau pindah-pindah, kualitas kerjanya hasilnya akan meningkat. Itu adalah fokus yang kedua, yaitu fokus pada satu hal di satu waktu. Dan selanjutnya, fokus yang ketiga adalah fokus pada hal-hal yang bisa dipengaruhi. Di sini ada istilah proaktif dan reaktif. Orang-orang yang proaktif adalah orang-orang yang fokus pada lingkaran pengaruh. Dia hanya fokus pada hal-hal yang bisa dia pengaruhi. Dia nggak akan berfokus pada hal-hal yang di luar kendali dia. Contoh, banyak orang yang kemudian kan, wah, kondisi ekonomi susah, wah ini salah, itu salah. Menyalah-nyalahkan kondisi di sekitar kita. Kalau kita menyalahkan sesuatu di sekitar kita, kan nggak kemudian semata-mata itu akan terjadi perbaikan. Mungkin yang dibutuhkan adalah kita fokusnya pada, oke, di luar ada masalah, tapi apa yang bisa kita lakukan dari diri saya untuk memperbaikinya. Jadi fokusnya bukan kemudian mengata-ngatain di sekitar kita, memaki-maki di lingkungan sekitar kita, tapi fokusnya pada apa yang bisa kita kendalikan. Karena kalau kita memaki-maki, itu kan di luar kendali kita. Kita nggak akan bisa mempengaruhi orang lain. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita mempengaruhi diri kita sendiri. Maka ketika ada sesuatu, ada masalah di sekitar kita, jangan fokus kemudian terpengaruh untuk menyalahkan
menyalah-nyalahkan orang lain, tapi fokus pada lingkaran kendali kita. Apa yang bisa kita kendalikan? Oke, di luar ada masalah, apa yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Selalu fokus pada hal-hal yang bisa dipengaruhi akan membantu kita untuk fokus pada diri kita produktif. Karena kalau kita fokus pada lingkaran kepedulian, orang-orang yang reaktif, ya kita mengata-ngatai orang, kita membuang waktu kita habis, tapi ternyata kita nggak menghasilkan apa-apa. Maka fokusnya pada apa yang bisa dipengaruhi. Mungkin itu yang bisa saya sharekan pada kesempatan kali ini, yaitu 3 fokus. Yang pertama adalah fokus pada kenapa perlu melakukan sesuatu. Yang kedua adalah fokus pada satu hal satu waktu. Dan yang ketiga adalah fokus pada hal-hal yang bisa dipengaruhi. Moga-moga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.